Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kajian pada hari ini Anda semua mungkin kita juga tahu setelah kita mengkaji kemarin dampak dari revolusi Amerika kayak apa, dampak dari revolusi di Prancis yang akhirnya juga berpengaruh di Indonesia dengan adanya hal-hal yang baru di Indonesia, maka muncul juga hal-hal yang mungkin menjadi kajian hari ini. Kemudian ada beberapa di wilayah Eropa juga ada sebuah revolusi lagi, yaitu revolusi Rusia, di mana revolusi nanti kita kaji sama revolusi Cina. Pada hari ini mencoba dampaknya apakah ada juga, bahkan di Indonesia apakah mungkin nanti refleksinya ke belakang itu memang hal-hal yang berbau misalnya kayak di Rusia kan sistem revolusi juga berpengaruh juga di wilayah-wilayah Asia. Mungkin Anda mengenal di sini juga hal-hal yang berbau komunis, ya mungkin perjalanan bangsa kita juga ada yang pernah menggunakan sistem yang menggunakan semua unsur tidak hanya agamis atau nasionalis tapi juga komunis juga bersatu. Nanti perkembangannya juga berbagai macam hal yang bisa menimbulkan dampak di negara. Nah, maka yang cocok bagaimana nanti kita lihat kajiannya. Barangkali yang Anda semua bisa melaksanakan, silakan kita kaji dan nanti barangkali yang setelah kaji ada masing-masing kita diskusikan. Silakan nanti kelompok-kelompok yang ingin maju dipersiapkan supaya nanti bisa jalan baik, dan tolong yang menjadi audien di belakang juga ada inspirasi untuk menanyakan barangkali hal-hal yang tidak dipahami. Setelah itu saya berharap nanti setelah setiap kajian ini ada yang namanya refleksi dari manfaat dari sebuah revolusi Prancis atau Cina itu nanti untuk kehidupan berbangsa negara itu ada atau tidak. Silakan dan selamat bekerja. Semoga nanti bisa menampilkan dengan lebih maksimal. Terima kasih. Silakan kajiannya ini bisa dilaksanakan. Kata-kata itu dari mulai mungkin kebutuhan pangan dan segala macam itu kan jadi meningkat dengan kekalahan mereka perang sama Jepang itu kan bisa jadi menurunnya segala aspek kayak misalnya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek segala halnya itu kan tapi apa ya jadi kurang dari yang tadinya sebelum peperangan kalau dari pandangan. Jadi Cina itu pernah mengalami paham nasionalis. Kenapa tetap bangkit dari paham komunis? Namanya siapa? Saya nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang bukan dari dinasti keturunan Cina. Nah, jadi awalnya nasionalis, cuman karena rakyatnya kecewa terhadap pemimpinnya yang waktu itu Manchu, dan akhirnya berubah menjadi komunis untuk merubah negaranya agar paham-paham yang dikuasai si Manchu ini hilang gitu. Siapa yang berubah itu? Rakyat, kan rakyatnya kecewa. Jadi mancingnya belum. Ya, karena dah lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang revolusi Rusia, revolusi Cina, baik dari antara dampak politik maupun bidang ekonomi. Di sini kita bakal membahas dulu tentang penyebab revolusi Rusia dan revolusi Cina itu sendiri. Oke, yang pertama kita bahas dari revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini adalah Tsar Nicholas II. Siapa sih Tsar Nicholas II? Tsar Nicholas II adalah pemimpin terakhir kekaisaran Rusia dan juga salah satu penyebab utama terjadinya
yang mendirikan revolusi Cina, di mana dia berhasil mengambil 17 pulau kepercayaan untuk melakukan revolusi Cina. Selanjutnya, Wang Yiming memiliki partai komunis Komunis dan berkaitan dengan beliau juga merupakan salah satu tokoh utama di revolusi Rusia karena beliau yang pertama kali mengambil kepercayaan rakyat hingga akhirnya terjadilah revolusi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ajaran ekonomi baik dari revolusi Rusia maupun revolusi Cina. Yang pertama kita membahas tentang revolusi Rusia dalam bidang ekonomi Rusia. Yang bisa gagal menerapkan sistem ekonomi modern, sarana prasarana yang memadai, pembayaran pajak dan angkutan lainnya, dan globalisasi. Yang pada saat itu di Rusia, yang dimana ekonomi sedang turun karena adanya sarana dan prasarana, contohnya. Baik, izin menjawab mungkin dari saya pribadi dengan dari sisi positifnya, ya. Jadi orang di situ tuh lebih berpegang teguh dari prinsip tersebut. Selain itu, dari ideologi komunis itu terlahir penelitian, para ahli, ilmuwan. Dengan adanya sisi positif dari ideologi itu terlahirnya itu kemajuan teknologi juga bisa. Kalau saya Indonesia mungkin memang tidak bisa menyuarakan aspirasi secara bebas pada keterbatasan juga ya, jadi kayak ada halangan di mana kita akan menyuarakan apa yang kita inginkan. Mungkin sisi negatifnya sih. Selain itu sisi negatifnya apa lagi? Selain itu sisi negatifnya mungkin bisa menjadinya perpecahan. Karena di Indonesia pun dulu saat ada PKI jelas dong pasti ada perpecahannya juga sampai akhirnya PKI ditiadakan dan perpecahan pun tidak jadi kembali ke satu. Jadi kan kalau di Indonesia kan PKI itu nggak buruk gitu ya, sampai kita yang kalau di Cina itu komunis itu gimana baik? Sebenarnya kalau pertanyaan itu jawabannya simpel, karena sampai sekarang Cina masih menggunakan tahap komunis ya. Jadi penyebab atau persamaan dari revolusi Cina sama Rusia itu apa? Jadi penyebab dan persamaan Kita aja. Oke, saya kasih pertanyaannya. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya persamaan dari revolusi Rusia dan Cina ini. Lebih ke